Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Nur Zahra Zafira dari kelas IATA akan menyampaikan tugas mata kuliah Ilmu Tauhid. Nah, di sini dengan tema sifat-sifat wajib Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20, tetapi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah sendiri yaitu sifat yang menetapkan zatnya Allah. Dalam sifat nafsiyah hanya ada satu sifat wajib Allah, yaitu sifat wujud, yang berarti ada. Allah itu ada. Tapi adanya Allah itu tidak bertempat. Maka jika ada orang yang berkata Allah itu ada di arsy, padahal Allah itu tidak memiliki tempat. Kemudian tidak bertempat. Kemudian yang kedua yaitu sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah sendiri yaitu berarti sifat yang meniadakan, sifat yang tidak pantas bagi Allah. Kenapa ditiadakan? Karena Allah itu maha sempurna. Maka tidak ada sifat yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha sempurna. Nah, dalam sifat salbiyah itu ada 5 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu qidam, yang berarti terdahulu. Maka sifat qidam ini meniadakan adanya sesuatu yang lebih dahulu daripada Allah. Kemudian yang kedua yaitu baqa, yang berarti kekal. Nah, sifat ini meniadakan adanya Allah itu akan berakhir. Allah itu tidak akan berakhir. Kemudian yang ketiga, mukhalafatu lil hawaditsi, yang berarti Allah itu berbeda dari makhluknya. Nah, sifat ini tuh membedakan bahwa Allah menolak bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya sama sekali. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi, yang berarti Allah itu bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tidak membutuhkan bantuan makhluknya sedikit pun, tidak membutuhkan bantuan ciptaan Allah sedikit pun. Kemudian yang kelima yaitu wahdaniyah. Nah, sifat ini meniadakan adanya Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah. Jadi ini meniadakan sifat asyirku, yaitu menyekutukan Allah. Nah, dalam sifat salbiyah intinya yaitu sifat mukhalafatu lil hawaditsi, yang berarti Allah itu berbeda dari makhluknya. Nah, seperti tadi ada sifat qidam. Apakah ada makhluk Allah yang lebih dahulu dari Allah? Tentunya tidak ada. Kemudian yang kedua seperti sifat baqa, yang berarti kekal. Apakah ada makhluk Allah yang bersifat kekal? Maka tidak ada. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian ya mukhalafatul hawaditsi, kemudian qiyamuhu binafsihi. Apakah ada makhluk Allah yang tidak membutuhkan bantuan makhluk lainnya sama sekali? Maka tidak ada. Nah, maka makhluk Allah itu sangat berbeda dengan makhluknya. Kemudian wahdaniyah. Apakah ada ciptaan Allah yang hanya satu saja? Maka tidak ada. Maka sifat ini mukhalafatul hawaditsi adalah inti dari sifat nafsiyah, inti dari sifat salbiyah. Tadi salah ngomongnya, sifat nafsiyah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani sendiri yaitu artinya yang menetap pada zat Allah. Nah, dalam sifat ma'ani itu ada 7 sifat Allah. Yang pertama yaitu ada 7, yaitu yang pertama sifat kudrah, yang berarti Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa dengan zatnya.
Kemudian yang kedua yaitu iradah, yang berarti Allah itu berkehendak. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu, yang berarti Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, yang berarti Allah itu hidup. Kemudian yang kelima, yang berarti Allah itu mendengar. Yang keenam, basor, yang berarti Allah itu melihat, maha melihat. Kemudian yang ketujuh yaitu kalam, yang berarti Allah itu berbicara, maksudnya Allah itu berfirman. Kemudian yang keempat yaitu sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang ada karena adanya sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah dan sifat ma'ani ini tuh saling berhubungan. Dalam sifat ma'nawiyah itu juga ada 7 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu qadirun. Ya, Allah itu maha berkuasa. Kemudian yang kedua yaitu muridan, yang berarti Allah itu maha berkehendak. Kemudian aliman, yang berarti Allah itu maha mengetahui. Kemudian yang berarti Allah itu maha hidup. Kemudian sami'an, yang berarti Allah itu maha mendengar. Lalu basiron, yang berarti Allah itu maha melihat. Kemudian yang ketujuh yaitu kaliman, yang berarti Allah itu maha berfirman atau berbicara. Sifat ma'nawiyah ini bisa dikatakan sebagai fa'il dari sifat ma'ani. Fa'il kan orang yang melakukan perbuatan ya. Nah, sifat ma'nawiyah ini wujud perbuatan dari sifat ma'ani. Contohnya tuh seperti ini. Kalau kita ibaratkan dari manusia ya. Ada si A. Si A ini kan orangnya itu bisa memukul. Nah, tapi dia itu tidak dikatakan berkuasa memukul atau berkehendak memukul jika dia tidak melakukan kegiatan memukul tersebut. Maka jika dia benar-benar melakukan kegiatan memukul, maka berarti dia itu sudah dikategorikan sebagai sifat ma'nawiyah jika dicontohkan dalam manusia. Kemudian saya akan membahas sifat jaiz bagi Allah. Dalam kitab Ad-Dasuki, sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu yang berarti Allah itu melakukan sesuatu yang mungkin dan meninggalkannya. Bila demikian, maka pahala, siksa, lalu nabi-nabi utusan Allah itu termasuk dalam sifat jaiz bagi Allah. Allah itu berkehendak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah, saya ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya, yaitu bagaimana sih wujudnya Allah? Padahal kan kita tidak boleh bertanya-tanya seperti itu. Tapi saya ada pertanyaan seperti itu. Dan jawabannya seperti jika kita bertanya, bagaimana sih wujudnya asap? Bagaimana sih wujudnya udara? Kan kita tidak tahu wujudnya udara itu seperti apa. Nah, seperti itulah wujudnya Allah. Allah itu tidak berwujud, tapi kita bisa merasakan keberadaannya ketika kita benar-benar khusyuk menjalankan ibadah kepada Allah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.